PT Kalbe Farma bersama Teater Sanggar Cerita mempersembahkan serial Sandiwara Radio Babat Tanah Leluhur. Babat Tanah Leluhur. Adakah yang terjadi sesuatu dengan ayahandaku, dengan ibundaku? Kedua orang tuamu itu berada dalam keadaan sehat-sehat saja, Pala. Tetapi telah terjadi satu perubahan besar di Galuh. Ayahmu kini tidak lagi memerintah Galuh. Apakah yang telah terjadi, Eyang? Ceritakannya segera. Apa yang telah terjadi? Lalu bagaimanakah dengan ibundaku dan ayahandaku? Coba. Sekarang tenanglah dulu, cucuku. Bukankah sudah kukatakan tadi bahwa mereka berada dalam keadaan selamat? Tapi di manakah mereka kini berada, Eyang? Ayahanda dan ibundaku. Ya, masuklah. Sebuah kisah kolosal dari tanah leluhur ratusan tahun yang silam yang diwarnai dengan kekerasan, ambisi, keserakahan, iri dan dengki, serta cita-cita dan cinta anak manusia. Kisah besar ini didukung oleh artis-artis Sanggar Prativi. Babat Tanah Leluhur, kali ini dalam episode ke-19 dengan judul Angkara Murka. Ide cerita Cece Suhyar, pengarang cerita Tisar Sponsen, teknik dan montase Yadi Enos, musik oleh Hari Sabar dengan sutradara Thomas Age. Pada seri yang ke-6 ini menampilkan Hari Akik sebagai Prabu Sana, Yanuar sebagai Karmapala, Asya sebagai Bibi Jari, Hari Laksono sebagai Resi Wanayasa, dan pembawa cerita Neni Sumardi. Selamat menikmati. Pada kisah yang lalu diceritakan, Raden Karmapala berhasil membongkar kebusukan fitnah dari Ki Jungking, guru dari 3 begal bersaudara. Dan menjelang fajar, ia berlari cepat menembus kegelapan malam menuju Gua Larang. Dan ketika hari mulai terang, ia tiba di pinggiran padepokan Gua Larang. Hari masih terlalu pagi. Tentu akan merepotkan jika masuk dan menjumpai Resi Wanayasa pada waktu seperti ini. Dan lagi, aku belum beristirahat semalam-malaman. Aku akan tidur dulu sesaat saja di bawah pohon ini. Anda sekarang masih mendengarkan Sandiwara Radio di channel Memori 80. Alangkah nikmatnya udara pagi hari di sekitar padepokan Gua Larang. Hari sudah siang. Aku tertidur lama sekali. Aku harus cepat-cepat menghadap Eyang Resi Wanayasa. Aku harus mencuci muka dahulu. Iya, di pancuran 9 mata air dewa.
Itu dia tempatnya. Tidak jauh dari sini. Mudah-mudahan berita yang akan kudengar dari Eyang Resi bukanlah berita buruk, bukan berita yang dapat menyusahkan hatiku. Aku harus cepat menuju mata air itu. Hup, hup. Sementara itu, di pancuran 9 mata air dewa, tempat seorang nenek tua sedang mencuci perlengkapan dapur. Saat ia tengah asik mencuci, tiba-tiba ia dikejutkan oleh sebuah batu kecil yang jatuh di sampingnya. Ada orang yang melempar batu. Mungkin batu itu terguling dari gundukan tanah itu. Sudahlah, cucian ini harus segera aku selesaikan. Masih banyak pekerjaan lainnya yang harus kukerjakan. Aduh, siapakah ini yang bercanda? Calung, pastilah engkau. Jangan main-main kau dengan aku. Kau hendak membuat copot jantungku. Awas kau setan tua. Iya. Copot jantungku. Setan muda. Siapa engkau? Bibi terkejut. Tentu saja aku terkejut. Kau tiba-tiba saja muncul di hadapanku seperti setan kesiangan. Maafkan aku jika begitu, Bi. Maaf. Jika jantungku copot, kau juga akan minta maaf juga. Cuma minta maaf saja. Tentu saja tidak, Bi. Jika jantung Bibi copot, saya akan memasangnya kembali. Siapakah engkau anak budak geblek? Apakah Bibi tidak lagi mengenal saya? Aku tidak mengenalmu. Melihatmu pun baru kali ini. Jangan kau mengada-ngada. Masa Bibi tidak lagi mengenal saya? Apa benar Bibi tidak mengenal saya? Bibi benar-benar keterlaluan. Bibi telah melupakan saya. Jika begitu, teruskanlah kembali mencuci. Jangan hiraukan saya. Ayo, mengapa masih saja memandang saya? Lakukanlah kembali pekerjaan Bibi. Jadi, engkau, tuanku kah yang berada di hadapan saya? Bibi mengenal lagi saya. Hei, jangan hanya bengong saja. Coba, terkala siapa saya? Tuanku adalah Raden Karmapala. Maafkan hamba, Tuan. Maafkan hamba yang telah berlaku kurang patut terhadap tuanku. Sudahlah, Bi. Sudahlah. Ayo bangkit. Raden sudah besar sekali. Gagah. Anda sekarang masih mendengarkan Sandiwara Radio di channel Memori 80. Katakanlah. Gagah dan tampan sekali. Bibi berdusta. Bibi tidak berkata yang sebenarnya. Aku tahu. Bibi akan mengatakan gagah dan berubah sekali. Sikapku, sifatku. Bukankah begitu, Bibi? Iya, benar tuanku. Tuanku kini adalah seorang pemuda yang lain sekali daripada waktu dulu. Pada waktu Raden kanak-kanak, pada saat itu Raden begitu menakutkan. Tapi sekarang Raden begitu ramah dan manis sekali. Maafkan hamba, Raden, jika kata-kata hamba ini menyinggung Raden. Tidak, Bibi. Aku tidak tersinggung sedikit pun. Memang itu adalah satu kenyataan yang kurang menyenangkan. Tapi itu adalah masa kanak-kanak. Masa yang sangat labil untuk sebuah sikap maupun sifat. Dan kenyataannya, kini Raden sudah tumbuh menjadi seorang pemuda. Pendekar yang gagah dan manis budi bahasa. Bibi, apakah Eyang Resi ada di pondoknya? Ada Raden. Rindu sekali aku padanya, Bi. 5 tahun lebih aku berpisah darinya.
Aku akan menjumpainya sebelum menemui ayahandaku di Galuh. Jadi? Ada apa, Bi? Jadi Raden belum mengetahuinya. Raden belum mengetahui tentang Tentang apa, Bi? Apa yang telah terjadi? Tidak Raden. Maafkan Bibi. Sebaiknya Raden minta saja keterangan dari Eyang Resi. Bi, apa yang sudah terjadi di sini? Mengapa Bibi Jari, pengurus padepokan ini menjadi demikian gugupnya, sehingga meninggalkan pekerjaannya, meninggalkan cuciannya? Aku akan mencuci mukaku sebentar, dan kemudian menghadap Eyang Resi segera. Hormat dan sembah bakti saya pada Eyang Guru. Ya. Terima kasih, cucu. Terima kasih. Kau berubah sekali, cucu. Gagah dan semakin tampan saja. Coba, kemarilah, lebih dekatlah duduk denganku. Aku sudah rindu sekali denganmu. Bagaimana kabarnya gurumu Jerangkong Hidup itu? Guru baik-baik saja. Dan bagaimana dengan Eyang Guru sendiri? Aku juga baik-baik saja. Terima kasih pada Dewata. Aku masih juga diberikan umur panjang dan kesehatan. Kelak jika kau bertemu kembali dengan gurumu Jerangkong Hidup, sampaikan salam hormatku padanya, yang telah membina engkau cucuku jadi seperti ini. Aku benar-benar tidak menyangka akan jadi seperti ini engkau di tangannya. Apakah yang sebenarnya telah terjadi dengan dirinya? Entahlah, Eyang. Sejak kedatangannya menolong saya di Istana Karangsedana, kakek Jerangkong Hidup benar-benar telah berubah. Hampir setiap saat, ia selalu memohon pada saya dengan sangat memelas untuk mau berubah sikap saya, untuk mau membantunya menebus dosa-dosanya, walaupun hanya setitik saja. Ia sangat mengharapkan saya untuk bisa menjadi seorang pendekar yang dihormati. Permintaan yang sangat berat. Oh, tidak. Itu akan sanggup kau lakukan. Itu bukan pekerjaan yang berat. Kau pasti sanggup melakukannya. Aku yakin, Pala. Yakin, seyakin-yakinnya. Pala cucuku, ada satu hal penting yang ingin kubicarakan denganmu. Iya, Eyang. Apakah itu? Bibi Jari, pengurus dapur padepokan ini, juga mengatakan demikian. Ia menjadi gugup ketika saya desak. Hal penting apakah itu, Eyang? Ya. Kau sudah cukup dewasa. Aku percaya kau akan dapat menerima berita ini dengan lapang dada, dengan kepala dingin. Karena segala yang terjadi di muka bumi ini sudah ada dalam garis dan ketentuannya. Apakah itu, Eyang? Adakah yang terjadi sesuatu dengan ayahandaku, dengan ibundaku? Kedua orang tuamu itu berada dalam keadaan sehat-sehat saja, Pala. Tetapi telah terjadi satu perubahan besar di Galuh. Ayahmu kini tidak lagi memerintah Galuh. Apakah yang telah terjadi, Eyang? Ceritakannya segera. Apa yang telah terjadi? Kemudian, Resi Wanayasa menceritakan tentang musibah yang terjadi di kerajaan Galuh kurang lebih 5 tahun yang lalu. Penyerangan Prabu Sana, serta pelarian ayahandanya Prabu Sana yang kemudian menyebabkan kematian Permaisuri Agung. Lalu bagaimanakah dengan ibundaku dan ayahandaku? Coba. Sekarang tenanglah dulu, cucuku. Bukankah sudah kukatakan tadi bahwa mereka berada dalam keadaan selamat? Tapi, di manakah mereka kini berada, Eyang? Ayahanda dan ibundaku. Ya, masuklah. Sang Sida Maharsi, memang kami sedang menunggu-nunggu kedatanganmu. Kau sudah ditunggu-tunggu oleh pemuda ini, Sida Maharsi. Kemarilah, duduklah kau juga di dekatku.
Apakah engkau adalah ayahanda sana? Oh, anakku Karmapala. Oh, ayahanda. Ayahanda. Mengapa jadi seperti ini? Siapakah yang telah membuat ayahanda jadi menderita seperti ini? Siapakah dia, Prabu Sora? Apakah dia Paman Prabu Sora, saudara ayahanda sendiri? Apakah dia ayahanda? Katakanlah, aku akan datang ke sana membunuhnya. Aku akan memberinya pelajaran pada pamanku yang tidak tahu diri itu. Sudah, aku tidak menderita apa-apa, anakku. Aku tidak mendendam dengan nasib ini. Tidak ada sesuatu yang harus kau sesalkan. Semuanya memang sudah seharusnya terjadi. Tidak, hal ini tidak seharusnya terjadi. Kita berbicara tentang hak ayahanda. Paman telah melanggar hak kita, telah merebut hak kita. Ini bukanlah satu keharusan yang harus kita terima. Kita adalah kaum kesatria. Kita akan menentang semua tindak kejahatan, semua tindak yang melanggar keadilan dan ketidakbenaran. Aku akan pergi hari ini juga untuk merebut Galuh dari tangan Prabu Sora. Tidak ada yang kekal di alam ini, anakku. Semuanya akan dan pasti berubah sesuai dengan kehendaknya. Seperti halnya seorang bayi akan tumbuh menjadi anak-anak dan kemudian tumbuh menjadi dewasa dan kemudian mati. Bahkan sikap manusia pun akan dapat berubah pada saatnya sesuai dengan kehendaknya. Kau tidak akan dapat menentang dan menolak perubahan itu jika itu sudah menjadi kehendaknya. Jadi dengan demikian, ayahanda akan menerima semua kejadian ini dengan sikap dengan sikap yang pengecut, sikap menerima yang terlalu berlebihan. Dan apakah kita tidak boleh menentangnya dan menuntut apa yang semula menjadi hak kita? Boleh, tentu saja boleh. Akan tetapi hal itu tidak boleh semata-mata karena dendam pribadi. Tidak boleh semata-mata karena pengejaran nafsu. Tetapi semuanya kita lakukan demi menegakkan keadilan dan kebenaran. Demi menentang keangkara murkaan. Itulah namanya sikap yang utama. Tapi ayahanda, aku bukanlah seorang Brahmana. Aku adalah seorang kesatria. Ayahanda tidak bisa memaksakan sikap itu. Sikap dan jalan hidup seorang Brahmana. Aku harus membalaskan dendam dan sakit hati atas keangkara murkaan Paman Prabu Sora. Ketahuilah, Pala cucuku. Semua itu sudah selesai. Pamanmu Prabu Sora sudah mendapatkan ganjarannya. Dan Galuh, sana, coba kau ceritakanlah terus. Selesaikan ceritamu tentang Galuh. Jangan buat putramu menjadi bergolak dada dan jantungnya begitu itu. Apalagi ini yang ayahanda. Aku kagum dengan perubahan sikapmu, Pala. Dan aku memang ingin melihat sampai di mana tanggapanmu atas peristiwa ini. Tapi syukurlah, gejolak dan sikapmu masih dalam batas-batas sikap seorang anak muda yang pantas. Sikap seorang pendekar. Aku kagum denganmu, anakku. Ketahuilah sesungguhnya, Galuh kini berhasil direbut kembali oleh Kang Masmu, Sanjaya. Kakang Sanjaya? Dia, aku tidak mengerti maksud ayahanda. Dia merebut kembali Galuh. Iya, dia telah merebutnya bersama-sama dengan Anting Wulan dan Raden Sakapalwaguna, serta dibantu oleh kelompok pengemis tongkat merah. Aku kira... Apa maksudmu, Pala? Aku kira Kakang Sanjaya yang merebutnya sebagaimana yang ayahanda katakan. Rupanya Bibi Wulan dan Paman Sakapalwaguna. Sejenak, Resi Wanayasa saling pandang dengan Prabu Sana yang kini bergelar Sang Sida Maharsi. Hati mereka berdebar. Mereka kini menjadi ragu dengan sikap Karmapala terhadap Sanjaya. Iya, seperti yang kukatakan tadi. Kehendak Dewata adalah di luar dugaan kita semua. Banyak hal yang telah terjadi selama kau berguru dengan Jerangkong Hidup. Dan di antaranya adalah Kang Masmu Sanjaya. Kakak Sanjaya, apa yang telah terjadi dengannya? Dengan hati-hati, Sang Sida Maharsi berusaha menjelaskan keadaan yang telah berubah. Tentang diri Sanjaya yang kini menjadi seorang pemuda perkasa.
tentang perjumpaan Raden Karmapala dengan ayahandanya Prabu Sana yang telah bergelar Sang Sida Maharsi, seorang maha guru agama. Dan pada akhir kisah yang lalu dikatakan, beliau tengah berusaha secara berhati-hati menjelaskan keadaan Sanjaya yang merupakan saingan dari Raden Karmapala beberapa tahun yang lalu. Seperti yang kukatakan tadi, kehendak Dewata adalah di luar dugaan kita semua. Banyak hal yang telah terjadi selama kau mengasingkan dirimu, selama kau menimba ilmu dari Jerangkong Hidup. Dan perubahan itu diantaranya terjadi pada diri Kakang Masmu, yaitu Sanjaya. Kakang Sanjaya? Iya. Apakah yang telah terjadi dengannya? Apakah Kakang Sanjaya telah berubah sikapnya? Tidak lagi ramah dan baik seperti dahulu, lemah lembut seperti beberapa tahun yang lalu. Syukurlah. Hal itu tidak terjadi dengannya. Kang Masmu masih memiliki sikap-sikapnya yang dahulu. Iya. Hanya kini Kang Masmu telah menjadi seorang pemuda yang lebih tegar. Dia kini telah memiliki kepandaian yang sangat tinggi. Kakang Mas Sanjaya memiliki kepandaian yang sangat tinggi? Iya. Bagaimana itu bisa terjadi, Ayahanda? Apakah Kakang yang selemah itu mampu menyerap ilmu-ilmu yang tinggi? Ya, entahlah. Tetapi itulah yang telah terjadi. Luar biasa sekali. Aku jadi semakin penasaran dan ingin mencoba menjajal kepandaiannya. Ayahanda, apakah kini ia berada di Galuh? Baiklah. Aku akan Anda menceritakan sekarang masih mendengarkan Sandiwara Radio di channel Memori 80. Kemudian Sang Sida Maharsi menceritakan tentang perjalanan Sanjaya ke Gunung Wukir yang akhirnya ia menentukan pilihannya untuk bermukim di Mataram. Dan kemudian ia menceritakan pula tentang keberhasilan Sanjaya menaklukkan beberapa negara-negara di sekitarnya dan juga tentang cita-citanya. Alangkah hebatnya Kakang Sanjaya. Sungguh sukar dipercaya. Kakang Sanjaya yang dulu lemah lembut kini berubah menjadi seorang yang perkasa dan bercita-cita besar. Aku ingin sekali berjumpa dengannya, Ayahanda. Aku harus, Ayahanda. Lalu bagaimanakah dengan Ibunda? Di manakah beliau kini berada? Ibundamu kini berada di Galuh. Dan Galuh kini diperintah oleh pamanmu, Dirja Ngaling Buana. Tetapi itu adalah untuk sementara, sambil menunggu kembalinya engkau dari belajar. Temuilah ibumu dan uruslah Galuh. Ayahanda bersungguh-sungguh memberikan Galuh itu padaku. Kenapa tidak? Kau adalah satu-satunya orang terdekat. Kau adalah putraku. Tapi, apakah aku akan mampu memimpin satu wilayah yang besar? Satu kerajaan yang banyak sekali masalahnya? Tidak, Ayahanda. Biarlah Paman Dirja yang memimpinnya. Kau pasti akan mampu untuk menjadi seorang pemimpin, Pala. Paman Dirja akan menemanimu untuk beberapa waktu. Hingga satu saat, kau akan mampu untuk mengurusnya sendiri. Ya, datanglah ke Galuh. Pamanmu Dirja sudah menunggu-nunggu kedatanganmu. Baiklah, Ayahanda. Pada saatnya nanti, saya akan datang ke Galuh. Saya masih ingin bertualang beberapa waktu untuk memenuhi pesan dari Guru Jerangkong Hidup. Iya. Kukira kau pun perlu pengalaman yang cukup sebelum kau naik tahta. Iya, aku berikan waktu padamu, Karmapala. Tapi aku harap kau tidak akan keenakan. Ingatlah, tugas memimpin satu negara bukanlah suatu pekerjaan yang tidak ada artinya. Memimpin adalah satu tugas yang sangat mulia. Jika kita mampu bertindak dan berlaku adil, dapat mensejahterakan rakyat. Iya, Ayahanda. Aku pasti akan memenuhi pesan Ayahanda itu. Nah, sekarang beristirahatlah engkau, Pala. Bila mana kau sudah merasa siap untuk berangkat, kau boleh meninggalkan padepokan ini. Iya, Ayahanda. Saya mengerti. Saya mohon pamit untuk beristirahat.
Mungkin besok atau lusa, saya akan tinggalkan padepokan ini. Sementara itu di kerajaan Mataram. Kanda? Kanda Saka? Di manakah Kanda Saka? Belum lama ku tinggalkan, dia masih berada dalam kamar. Kanda? Mungkinkah dia ada di serambi kamar ini? Coba, aku lihat di sana. Apa yang sedang dilakukan oleh Kanda Saka? Bersemedika, tapi agaknya tidak. Kakang Saka memejamkan mata, tetapi sambil berdiri dengan tangan bersedekap. Kanda Saka membuka matanya. Aneh sekali, agaknya Kanda Saka tengah mengerahkan aji jala sukmanya melalui mata. Benar dugaanku, tempat bunga itu bergerak dengan sendirinya. Oh iya, pastilah Kanda Saka yang telah melakukannya dengan kekuatan pandangan matanya. Kanda Saka mengangkatnya. Berbahaya sekali. Tempat bunga yang besar itu dapat jatuh dan hancur. Tapi aku tidak dapat mengganggu Kanda Saka. Justru hal itu akan berbahaya baginya. Kanda Saka perlahan-lahan menurunkan kembali jambangan besar itu. Hebat sekali. Memang, sebagaimana yang diduga oleh Anting Wulan, Raden Sakapalwaguna tengah mencoba untuk menggugah kekuatan sakti jala sukmanya untuk melancarkan aji pamungkasnya. Aji pamungkas dari jala sukma yang mampu menumbuk bahkan menusuk hanya dengan melalui kekuatan pandangan mata. Beberapa saat setelah berhasil menurunkan kembali jambangan yang melayang itu, Raden Sakapalwaguna kemudian mengalihkan pandangannya ke arah sebuah cabang pohon yang cukup besar di serambi kamarnya. Bagaimana Dinda Wulan? Hebat sekali Kakanda. Kau telah berhasil menguasai aji pamungkas dari jala sukma. Belum. Aku belum menguasainya, Dinda Wulan. Dinda Wulan, aku masih merasakan adanya hambatan. Untuk meluncurkan kekuatan itu sambil bergerak, aku masih membutuhkan satu pemusatan pikiran. Tapi tidak akan lama lagi, aji pamungkas itu akan dapat Kanda kuasai dengan sepenuhnya. Dinda Wulan, bagaimana dengan adik Paramita? Apakah sakitnya cukup serius? Tidak, Kanda. Kelihatannya ia hanya sedikit pening dan pusing. Sejak pagi hari tadi, sudah 3 kali ia muntah-muntah. Hah? Lalu keadaan sendiri bagaimana, Dinda? Tidak ada yang serius. Dia berbicara sambil berbaring. Ketika aku mencoba memeriksa keadaan bagian dalam tubuhnya dengan tenaga saktiku, aku tidak menemukan satu kelainan pun. Tidak ada satu penyakit pun yang dideritanya. Ya, mungkin ia hanya sakit masuk angin. Lihat saja besok pagi. Oh ya, apakah Baginda sudah mengetahuinya? Tidak ada yang tahu, Kanda. Hanya kita dan emban pengasuh saja. Dia tidak ingin penyakitnya diperiksa, walaupun oleh tabib istana. Macam-macam saja itu. Oh ya, Dinda. Kau sendiri bagaimana dengan dirimu? Kandunganmu? Biasa-biasa saja, Kanda. Menurut tabib istana, kandunganku baru memasuki usia 2 bulan. Usia yang sangat muda. Ya, jika aku mendengar ceritamu, keadaan adik Paramita sama dengan keadaanmu beberapa waktu yang lalu. Maksudku... Apa maksudmu? Ya, maksudku... Ya, hanya keadaannya. Ya, kau mengatakan adik Paramita pusing-pusing, mual, muntah-muntah. Bukankah... Kanda, kau keterlaluan sekali. Kau menuduh adik Paramita. Kau benar-benar keterlaluan. Gila sekali pikiranmu, Kanda. Dinda, aku tidak menuduh segila itu. Aku tidak menuduh ia begitu, tidak. Tapi hanya keadaannya saja yang kukatakan. Tak berbeda denganmu. Dinda Wulan? Mengapakah Dinda Wulan marah padaku hanya karena hal seperti itu? Apakah aku salah jika hanya mengatakan yang aku rasa? Sudahlah,
nanti juga Dinda Wulan akan mereda kembali. Mengapa hatiku menjadi berdebar, cemas, dan tubuhku rasanya bergetar? Mengapa aku jadi seperti ini ketika mendengar kata-kata Kanda tentang keadaan adik Paramita yang mirip denganku? Ya, mirip denganku, dengan keadaanku beberapa waktu yang lalu. Ya, aku masih ingat beberapa waktu yang lalu. Tubuhku sering terasa lemas dan rasanya malas untuk bergerak, pusing, mual, dan juga sering muntah. Iya, ya. Gejala itu sama persis dengan yang dialami saat ini oleh adik Pramita. Gila. Mengapa aku juga jadi seperti ini? Mempunyai pikiran seperti halnya Kanda Saka. Tidak mungkin. Tidak mungkin hal seperti itu terjadi pada adik Pramita. Ia masih terlalu muda untuk melahirkan. Tapi, apakah tidak sebaiknya jika aku menyelidikinya? Rasa-rasanya aku tidak bisa membohongi diriku sendiri. Ya, aku tidak dapat membohongi diriku dengan berpura-pura marah. Aku juga merasakan hal itu, sebagaimana yang Kanda Saka rasakan. Ya, aku akan menyelidikinya. Kasihan sekali adik Pramita. Jika hal itu benar-benar terjadi, dan laki-laki penyebabnya itu pantas untuk mendapatkan hukuman mati, aku akan mencoba melihat keadaannya. Tuan Putri Paramita. Ya, masuklah, Bi. Pintu itu tidak kukunci. Ada apa, Bibi Mban? Mengapa engkau datang tanpa kupanggil? Ada sesuatu yang ingin kau sampaikan? Ampun, hamba mohon ampun Tuan Putri. Jika kedatangan hamba ini sangat mengganggu Tuan Putri. Tapi sesungguhnya lah, hamba ingin sekali menemani Tuan Putri. Hamba ingin sekali menghibur Tuan Putri. Duduk di sini sambil bercerita. Siapa tahu hal itu dapat menghilangkan resah dan gundah hati Tuan Putri. Benarkah hal itu? Ceritamu dapat menghilangkan gundah dan resah hatiku, Bi? Hamba akan mencobanya. Tapi sebelumnya, bolehkah hamba tahu apakah yang menjadi penyebab kegundahan hati Tuan Putri? Apakah itu semua karena Sang Kamajaya yang mengusik dan mengganggu Tuan Putri? Bibi, bolehkah aku bertanya sedikit pada Bibi? Oh, tentu saja Tuan Putri. Apakah itu? Berapakah usia Bibi saat ini? 40 tahun. Dan berapakah putra Bibi saat ini? 4 orang Tuan Putri, 2 laki-laki dan 2 wanita. Menurut Bibi, apakah saya ini masih anak-anak? Ataukah saya ini sudah remaja? Atau sudah dewasa? Jika saja Tuan Putri tidak akan marah, saya akan menjawabnya dengan sebuah pertanyaan pula. Apakah itu, Bi? Pertanyaannya itu adalah, bagaimana dengan Tuan Putri sendiri? Apakah Tuan Putri sudah merasa dewasa? Ataukah sebaliknya? Entahlah, Bi. Aku sendiri tidak mengerti. Di lain pihak, aku merasa sudah dewasa, sudah besar. Setidak-tidaknya sudah menjadi seorang gadis remaja. Tapi di lain pihak, orang-orang di sekitarku masih saja menganggap aku ini adalah seorang kanak-kanak. Arti sesungguhnya dari dewasa sebenarnya adalah dalam pengertian berpikir, bertindak tanduk. Seseorang dikatakan dewasa adalah apabila ia sudah dapat bersikap sebagaimana seorang dewasa, yaitu cukup matang dalam berpikir, tidak mendahulukan perasaan dari pikiran, dan bertanggung jawab. Seseorang yang berumur cukup lanjut, tapi bisa dikatakan belum dewasa. Dan seorang yang baru berusia belasan tahun, tapi sudah mampu bersikap dewasa. Lalu, bagaimana dengan aku sendiri, Bi? Apakah aku ini benar masih dapat dikatakan kanak-kanak? Ya tidak, Tuan Putri. Walaupun dikatakan Tuan Putri belum dewasa, tapi Tuan Putri adalah seorang gadis yang akan berangkat dewasa. Seorang gadis remaja. Apa sebenarnya maksud Bibi? Aku tidak mengerti.
benarkah tuanku tidak mengerti? Tidak mengerti dengan semua pertanyaan hamba? Iya, Bibi Emban. Maaf, bolehkah hamba memeriksa tubuh Tuan Putri? Apa maksud Bibi? Aku tidak apa-apa. Tidak usah, tidak perlu, Bi. Ya, jika memang tidak usah, Tuan Putri tidak mau, ya tidak apa. Maafkan hamba, Tuan Putri. Bi, memangnya apa yang kau pikir, yang kau duga terjadi pada diriku? Keadaan Tuan Putri yang tidak seperti biasanya, dan hamba berusaha untuk mencoba mencari jalan keluar penyembuhannya. Baiklah, jika memang saya mengganggu, saya permisi meninggalkan kamar ini. Maaf, Tuan Putri. Bibi Emban. Ada apa, Tuan Putri? Kemarilah, mendekatlah padaku. Bibi, sejak pagi-pagi kemarin, sore, dan juga tadi pagi, dan saat ini, memandangku dengan pandangan yang aneh. Bibi menduga telah terjadi suatu perubahan dalam tubuhku. Silahkan Bibi periksa, silahkan Bi, karena aku pun juga merasakan keanehan itu. Mendekatlah lagi kemari, Bi. Tapi, apakah hal itu akan menjadikan Tuan Putri marah? Tidak, Bi, karena aku pun ingin mendengar kepastian tentang penyakitku ini. Aku ingin tahu apa yang terjadi pada diriku. Ayolah, Bibi Emban. Beberapa saat, Bibi Emban, dayang tua pengasuh Paramita, mulai meraba-raba di sekitar perut Paramita, perlahan-lahan dan dengan sangat teliti sekali. Sesaat, ia tertegun, keningnya berkerut, tapi kemudian ia kembali mengulangnya, meraba lagi ke sana-sini, seakan-akan ia ingin membuktikan apa yang dirasakannya itu adalah suatu kenyataan. Bagaimana, Bibi Emban? Bagaimana dengan keadaan diriku? Apakah Tuan Putri belum bersuami? Belum, Bi. Apakah apa yang terjadi dengan diriku, Bi? Apapun yang terjadi, Tuan Putri harus menerimanya, karena ini adalah karunia-Nya juga. Jadi, aku hamil? Aku hamil, Bibi Emban? Iya, itu adalah suatu kenyataan, Tuan Putri. Kenyataan yang tidak perlu lagi untuk dicemaskan. Tidak. Aku tidak mau menerima kenyataan ini. Apa salah hamba, Tuan Putri? Aku dapat membunuhmu jika sampai kau memberitahukan hal ini pada siapapun. Kau tidak boleh menceritakannya, sekalipun pada Kakang Saka ataupun Kawulan. Kau mengerti? Baik, Tuan Putri. Nah, tinggalkan kamarku. Pergilah keluar. Baiklah, Tuan Putri. Hamba berjanji tidak akan menceritakannya pada siapapun. Keluar cepat! Dengan tergesa-gesa, dayang tua itu keluar dari dalam kamar Paramita. Dan di muka pintu kamar Paramita, hampir saja ia menumbuk tubuh Anting Wulan yang baru saja tiba. Ada apa, Bibi Dayang? Maaf, Tuan Putri. Maaf. Apakah itu Kak Wulan? Masuklah, Kak. Ada apakah, Adik Mita? Aku mendengar suaramu berteriak dari luar kamar. Tidak, Kak. Itu dayang tua itu benar-benar goblok dan menjengkelkan aku. Tidak bisa diajak bicara baik-baik. Oh ya, ada apakah Kak Wulan? Tidak apa-apa. Aku hanya ingin kembali melihat keadaanmu. Kanda Saka menyuruhku untuk menemani dan merawatmu. Ada-ada saja. Aku tidak apa-apa. Lihatlah. Aku ingin main di luar. Pusing dan mualku pun sudah tidak kurasakan lagi. Ayolah, apakah Kak Wulan ingin ikut bersamaku ke Taman Sari melihat ikan-ikan di kolam? Syukurlah jika memang kau sudah sembuh. Ayolah, kita ke Taman Sari. Hei, Mita, turun. Jangan naik ke atas pohon. Turun, Mita.
nanti tempat ini akan menjadi ramai dan engkau akan menjadi tontonan. Di atas sini enak sekali, Kak. Kita dapat melihat hingga jauh keluar istana. Ayolah, Kak Wulan, naiklah jika ingin mencobanya. Anak ini benar-benar sudah kumat kembali. Ya, tidak mungkin sakitnya tadi adalah seperti dugaanku dan dugaan Kanda Saka. Pikiran kami saja yang kotor. Hei, naiklah, Kak. Kau melamun saja. Ayo, jangan melamun. Naik, Kak. Kamu itu, Mita? Bukankah kamu itu sudah gadis remaja? Masa masih bersikap seperti anak kecil? Bagaimana kelak kau akan mampu menghadapi seorang pemuda yang sebentar lagi akan memperhatikanmu? Apa? Kak Wulan bilang apa? Aku masih anak kecil. Aku tidak mampu menghadapi seorang pemuda yang akan memperhatikanku. Iya. Bagaimana mungkin kau akan mampu menghadapi seorang pemuda dengan sikapmu yang kekanak-kanakan? Aku bisa bersikap sebagaimana seorang gadis remaja. Bahkan untuk bersikap sebagaimana seorang nenek pun, aku akan sanggup. Aku bukan anak-anak lagi. Ibu dan pamanku pun telah bersiap-siap menikahkan aku. Ah, benarkah itu, Mita? Siapakah pemuda yang beruntung dan sekaligus merugi menghadapimu? Apa maksud Kak Wulan dengan beruntung dan sekaligus merugi? Beruntung karena pemuda itu mendapatkan seorang istri yang cantik jelita seperti engkau. Dan merugi karena mendapatkan istri yang mempunyai sikap yang galak. Lah. Kok jadi seperti ini? Kok nangis, adik Mita? Ada apa? Baru saja kau tertawa keras dari atas pohon. Kemudian marah-marah sambil turun. Dan sekarang, nangis. Ada apa, Mita? Ada apa? Coba ceritakan jika adik Mita mempunyai masalah. Kata-kata Kak Wulan tadi, semuanya salah. Kak Wulan terlalu menilai berlebihan pada diri saya. Padahal apa, Mita? Pemuda itu tidaklah bersikap sebagaimana yang kakak katakan. Beruntung dan sekaligus merugi. Kedua-duanya salah. Dia tidak beruntung mendapatkan saya. Tidak menerima saya sebagaimana seorang wanita yang cantik, yang disenangi orang. Tidak, Kak. Dan juga dia tidaklah merugi mendapatkan diri saya yang galak ini. Tidak, Kak. Justru saya yang selalu tidak berdaya menghadapi pemuda itu. Dia begitu keras, begitu tegas. Dan dia tidak mencintai saya. Loh, tadi kau mengatakan bahwa pemuda itu adalah calon suamimu. Bagaimana itu? Iya, memang pemuda itu adalah calon suamiku, Kak. Tapi dia menolak jodoh yang telah ditetapkan oleh ayahnya sendiri. Dia berkeberatan mengawini diriku. Setan, gila. Benar-benar pemuda yang tidak tahu diri. Menolak dirimu dan menolak keputusan yang telah dibuat oleh ayahnya sendiri. Iya. Benar-benar tidak tahu diri. Mita, katakanlah siapa pemuda itu. Aku ingin tahu. Suatu saat mungkin aku akan menemuinya dan memberinya pelajaran. Siapa adik Mita? Katakan. Sudahlah, Kak Wulan, percuma. Dia adalah seorang pemuda yang tangguh. Tidak ada artinya membuat perhitungan dengannya. Jangan khawatir pada kakakmu ini. Aku akan sanggup memberikan pelajaran padanya jika benar-benar engkau menginginkannya. Tapi kepandaiannya sangatlah tinggi, Kak. Bagaimana tingginya kepandaian pemuda itu? Aku akan sanggup untuk memberikan pelajaran padanya. Membuatnya menyesal telah membuat kau menderita seperti ini. Nah, katakanlah, siapa pemuda sombong itu? Sudahlah, Kak. Pemuda itu hebat sekali kepandaiannya. Walaupun ia sendiri bukanlah seorang pemuda yang jahat. Bahkan Resi Amista pun menyeganinya. Anda sekarang masih mendengarkan Sandiwara Radio di channel Memori 80. Kau bicara apa? Resi Amista menyeganinya? Benar, Kak. Gila. Siapakah pemuda itu? Katakanlah, Mita. Jangan membuat aku menjadi semakin penasaran. Pemuda itu adalah Kakang Purbaya. Tidak mungkin. Tidak mungkin dia akan sehina itu sikapnya padamu, adik Mita. Tidak mungkin. Dia adalah seorang pemuda yang mempunyai kepribadian. Dia adalah seorang pemuda yang hebat.
Bukankah kini ia telah menjadi penguasa di Karangsedana? Iya, benar, Kak. Tidak mungkin. Tidak mungkin dia akan menolakmu. Dia adalah seorang pemuda yang mengutamakan sikap kesatria. Dia adalah seorang pemuda yang baik budi, mempunyai sikap yang hampir tiada celah. Dahulu memang aku pernah salah sangka padanya. Aku mengira dia adalah seorang iblis, calon angkara murka. Tapi ternyata aku salah. Ada seorang pemuda lain yang telah menyamarnya, yaitu Raden Karmapala. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Kenapa kakak tiba-tiba saja tidak mempercayai diriku setelah mendengar namanya aku sebutkan? Kakak salah. Dia adalah pemuda liar, bajingan yang tidak bertanggung jawab, pemuda gila, raja busuk, berdebah, anjing, setan, kadal bau, kerbau, serigala lincing. Adek Mita! Kenapa jadi seperti ini lagi sikapnya? Aneh sekali sikap anak itu. Apa yang sebenarnya telah menimpa dirinya? Aku rasa telah terjadi satu pengalaman hebat dengan dirinya. Entah karena dendam keluarga, entah karena apa. Tuan Putri Paramita. Baginda ingin bertemu dengan Tuan Putri. Ada yang hendak disampaikan. Tuan Putri. Katakan pada Baginda, aku sedang sakit dan tidak bisa menemuinya. Tapi saya telah mengatakan pada Sri Baginda bahwa Tuan Putri sudah sembuh. Karena hamba melihat Tuan Putri sudah keluar, pergi ke Taman Sari. Setan, jangan bicara lagi. Aku tidak mau mendengar dan melihat dirimu lagi. Pergi, dan jangan mengetuk pintu lagi. Pergi. Celaka sekali. Bagaimana aku harus menjelaskannya pada Gusti Prabu? Tentu Gusti Prabu akan menjadi murka. Dewata, tolonglah aku. Aku tidak sanggup menjelaskan semua ini pada Baginda. Ada apa, Bibi Umbar? Tuanku. Ada apa? Apakah engkau sudah menyampaikan pesanku padanya? Belum. Sudah, Tuanku. Lalu, di mana sekarang Paramita? Sedang berkemas-kemas? Ampun, Tuanku. Ternyata Tuan Putri sedang kurang enak badan. Dia tidak bisa memenuhi panggilan Tuanku. Bukankah kau mengatakan ia telah sembuh? Kau melihatnya sore tadi di Taman Sari. Benar, Tuanku. Tapi sekarang Tuan Putri kembali kambuh penyakitnya. Kambuh penyakitnya? Sakit apakah ia? Sedikit pusing-pusing seperti yang sore tadi kau katakan? Benar, Tuanku. Benar. Baiklah. Kau boleh pergi. Biarkan. Aku yang akan mencoba menemuinya. Tapi Tuanku... Tapi apakah, Bi? Tidak, Tuanku, tidak apa-apa. Maafkan hamba. Hamba permisi. Iya, pergilah, Bi. Apa yang sebenarnya terjadi pada Dinda Paramita? Dayang pengasuhnya kelihatan begitu gugup menghadapiku. Coba aku ketuk pintu kamarnya. Adik Paramita, bukalah. Ini aku yang datang. Hei, apa yang terjadi dengan dirimu? Mengapa matamu merah seperti itu? Kau menangis? Siapa yang mengganggumu, Adik Paramita? Tidak, Kakang Prabu. Tidak apa-apa. Tidak ada seorang pun yang menggangguku. Hanya kepalaku pusing. Dan sakitnya cukup membuat mataku merah seperti ini. Kau berdusta, Adik Paramita. Kau tidak berkata sesungguhnya pada kakangmu ini. Ayolah, ceritakan ada apa dengan dirimu. Aku tidak mungkin berdiam diri saja melihat keadaanmu yang gundah seperti ini. Katakanlah, Adik Paramita. Puluhan ribu kekuatan bala tentara akan kukerahkan untuk kepentingan dirimu. Dan ratusan tokoh sakti dari 5 kerajaan yang berhasil kutundukkan akan kukerahkan untuk kepentinganmu, adikku. Kakang Prabu, kau... Iya, aku akan melakukan apa saja, asalkan kau bahagia. Hei, kenapa engkau jadi menangis seperti ini, Adik Paramita? Ada apa? Adik Paramita, janganlah engkau berdiam diri saja seperti ini. Apakah semua ini justru adalah karena aku? Karena kesalahan aku? Katakanlah, apa penyebab semua ini? Maafkan saya, Kakang Prabu.
tinggalkanlah saya seorang diri. Biarkanlah saya sendiri. Baik. Baiklah adikku Paramita. Jika memang kau ingin bicara, datanglah padaku. Aku akan mendengarkan dan siap membantumu sekuat yang dapat kulakukan. Aku sangat menyayangmu, Adi Paramita. Aku mencintaimu. Paramita terhenyak mendengar pengakuan itu. Prabu Sanjaya segera meninggalkan kamar Paramita tanpa bicara lagi. Yang tinggal dalam kamar itu hanya kesunyian. Tak ada lagi isak tangis Paramita. Gadis yang malang itu duduk di pembaringan memandang ke arah pintu kamarnya dengan pandangan yang kosong. Dan beberapa saat kemudian, benarkah apa yang kudengar tadi? Kakang Prabu Sanjaya mengucapkan kata-kata itu. Kakang Prabu Sanjaya mencintaiku. Benar-benar sukar untuk dipercaya. Aku dianggap demikian tingginya, demikian suci dan bersihnya. Alangkah bahagianya ucapan itu kuterima. Alangkah senangnya aku menikmati pujian dan limpahan cinta darinya. Jika saja Kakang Prabu mengetahuinya, Kakang Prabu mengerti keadaanku sekarang, tentu ia akan menistaku dan mengusirku dari istana ini. Setelah lewat tengah malam, Paramita baru dapat memejamkan matanya. Dan esoknya ia terbangun ketika matahari menjadi semakin tinggi. Setelah mandi dan berpakaian rapi, Paramita kemudian meninggalkan istana. Akan tetapi di muka gerbang kota raja, beberapa pengawal yang mengenalnya segera menyapanya. Selamat pagi, Nona Paramita. Mau kemanakah Nona berkuda seorang diri? Untuk apakah kau bertanya? Apa urusanmu? Menyingkir dari hadapanku. Jangan ceritakan kepergianku ini. Oh. Maaf Nona. Oh, silakan. Silakan jika Nona ingin lewat. Iya. Kok begitu ya? Pasti ada apa-apa dengan Putri Paramita ini. Ribut dengan kakaknya barangkali. Atau atau ditolak cintanya. Ditolak cintanya? Siapa yang menolaknya? Alah, pura-pura tidak tahu dan tidak mengerti saja. Masa kau tidak tahu? Kau maksudkan Gusti Prabu Sanjaya? Iya. Bukankah akhir-akhir ini sering sekali Gusti Prabu mengunjungi gadis yang cantik itu? Aku tidak tahu. Aku setiap harinya menjaga gerbang ini kok. Alah, Kakang ini bagaimana? Bukankah dulu ketika kita mengadakan pesta penyambutan, Kakang bertugas di dalam istana? Kakang melihat sendiri kan, bagaimana sang Prabu begitu kelihatan mabuk berhadapan dengan gadis denok itu. Sudahlah, jangan membicarakan lagi tentang gadis itu. Sebal juga aku melihat sikapnya tadi. Tapi tidak biasanya dia begitu. Tentu ada apa-apanya ini. Telah terjadi sesuatu dengan gadis itu. Atau gadis itu hendak melarikan diri. Kau gila. Memangnya gadis itu tawanan? Kau tidak ingat kata-katanya?
jangan ceritakan kepergiannya. Nah, ya aku yakin pasti gadis itu pergi secara diam-diam. Lalu apa yang ingin kau lakukan? Menyampaikannya pada Raden Saka Palwaguna, Anting Wulan, atau pada Baginda Sanjaya? Tentu saja, aku akan meninggalkan gerbang ini. Katakan pada Ki Banda, pimpinan kita, aku akan mengabarkan perihal Putri Paramita. Kau akan menyesal dan ditertawakan oleh Raden Saka Palwaguna jika kelak kau dengar gadis itu justru tengah disuruh pergi ke satu desa mencari sesuatu. Atau gadis itu telah meminta izin untuk bermain-main di tepi hutan. Tidak, Kakang. Aku yakin gadis itu mempunyai satu masalah. Karena itulah sikapnya lain. Tidak ramah sebagaimana biasanya. Aku pergi, Kakang. Paramita meninggalkan istana ini. Memangnya ada apa? Kenapa? Bukankah... Tunggu dulu, Kanda Saka. Mengapa kau yakin dia pergi meninggalkan istana ini? Entahlah, tapi sikapnya itu, tuanku. Begitu lain. Tidak ada angin, tidak ada hujan, marah-marah kepada hamba yang menyapanya secara baik-baik. Dan juga ia berpesan, bahkan dengan nada yang mengancam, untuk tidak memberitahukan kepergiannya. Baiklah, terima kasih atas pemberitahuanmu. Nah, kau boleh pergi sekarang. Aku akan coba mencarinya. Hamba permisi, tuanku. Dinda, mengapa kau mengambil perhatian khusus dengan kepergian Adi Paramita? Nantilah, Kanda. Nanti akan kuceritakan. Agaknya masalahnya ini benar-benar serius. Kau tunggulah saja. Biar aku yang mencarinya. Aku pergi, Kakanda. Aku akan mencari seorang dukun beranak. Aku akan meminta bantuannya untuk menggugurkan isi kandunganku. Aku pasti akan menemuinya di desa-desa sekitar sini. Hiya, 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 hiya. Tak jauh di hadapanku ada sebuah desa. Aku akan berhenti di desa itu. Mudah-mudahan saja aku dapat menemukan seorang dukun beranak. Aku harus mengurangi kecepatan kudaku. Hop! Kebetulan ada dua orang pemuda yang berjalan kemari. Aku akan menemuinya dan bertanya pada mereka. Hop! Permisi, Kisanak. Apakah kalian dapat menunjukkan di mana rumah seorang dukun beranak? Dukun beranak? Iya. Aku tidak melihat perutmu berisi anak. Untuk apakah engkau mencari dukun beranak? Apakah ada saudaramu atau bibimu yang akan... Iya. Bibiku akan melahirkan. Tolong tunjukkanlah di mana rumah dukun beranak. Kenapa jadi tidak sabaran begini? Bukankah kita dapat berbincang-bincang dulu? Kau cantik sekali, Nona. Benar, tidak perlu tergesa-gesa. Nanti aku akan menunjukkan padamu di mana rumahnya. Atau jika perlu, aku akan mengantarkanmu. Maaf, Kisanak. Jangan membuat aku semakin tidak sabaran. Rupanya dia galak sekali, Kakang. Apakah kalian benar-benar minta ku hajar? Jangan permainkan aku. Katakan, di mana rumah dukun beranak di desa ini? Kakang, berhati-hatilah. Dia pastilah putra seorang saudagar kaya yang mempunyai banyak pengawal. Lihatlah pakaiannya yang dikenakan itu. Peduli setan. Aku akan menghajarnya dan kemudian pergi meninggalkan desa ini untuk beberapa saat. Kalian benar-benar keterlaluan.
Hilang sudah kesabaranku. Anda sekarang Ayo, masih cepat kau mendengarkan katakan, Sandiwara atau Radio aku di akan channel merontokkan gigi Memori kalian 80. dan membuat kalian tidak akan mampu bicara untuk beberapa saat. Cepat! Baiklah Nona. Kami akan mengatakannya. Rumah dukun beranak itu tidak jauh dari sini. Itu rumahnya kelihatan dari sini. Itu Nona, yang dikelilingi oleh pohon kelapa. Kenapa kalian tidak bicara baik-baik saja sejak tadi? Tentu kalian tidak akan seperti ini. Hop! Ya, ya, ya. Siapa gadis muda yang galak itu? Sial sekali kita berjumpa dengannya. Ayo kita kembali ke desa Kakang. Pukulannya benar-benar meremukkan pundakku, Adik Ganjur. Biarlah, aku duduk beristirahat saja di sini. Aku tidak mau kembali ke desa dengan tertati-tati. Aku tidak mau menjadi buah tertawaan kawan-kawan kita. Kukira sebentar lagi juga rasa sakitnya akan menghilang. Mudah-mudahan penghuni rumahnya ada dan aku dapat menyelesaikan kandunganku ini dengan segera. Tidak ada penghuninya kah? Dewata yang agung, tolonglah. Aku tidak ingin mengandung bayi yang tidak pernah kuharapkan untuk hadir. Aku tidak ingin bayi ini. Nek. Apa ada sesuatu yang dapat nenek bantu? Kok lucu? Tiba-tiba saja menangis di depan pintu nenek. Masuklah nona kecil. Aku bukan lagi seorang nona kecil. Aku sudah besar. Aku sudah dewasa. Ya. Maafkan nenek. Aku sudah dewasa. Ya. Maafkan nenek. Nenek juga sudah tahu bahwa kau sudah besar. Ya, bahkan kau sudah hamil. Mari silakan masuk. Ada apa? Bicara saja dan tidak perlu menangis. Saya tidak menangis, Nek. Saya tidak menangis. Iya. Tidak menangis. Tapi engkau terisak demikian sedihnya. Sudahlah, Nek. Sudahlah. Jangan menggoda saya. Saya datang membawa persoalan yang serius. Oh, persoalan yang serius. Ya, itu sudah pasti. Karena engkau awali kedatanganmu dengan air mata. Apakah persoalanmu itu, Nona? Nyonya muda? Aku mempunyai kesulitan dan mohon bantuan nenek untuk memecahkannya. Nenek ini orang tua dan juga orang desa yang bodoh. Jangan minta bantuan nenek untuk memecahkan segala macam persoalan ataupun kesulitanmu, Nyonya muda. Satu-satunya kepandaian yang nenek miliki hanyalah membantu wanita melahirkan. Itu saja. Maaf, jangan macam-macam. Nenek pasti akan mampu membantu saya. Pasti. Dan ini juga untuk nenek sebagai balas jasanya. Saya tidak membawa uang, tapi benda-benda itu dapat nenek jual dengan harga yang sangat tinggi. Bahkan untuk membeli rumah yang jauh lebih baik dari ini pun lebih dari cukup. Ini, peganglah, Nek. Peganglah. Tunggu dulu, Nyonya muda.
Apa yang harus nenek lakukan untukmu? Apakah itu? Saya mohon bantuan nenek untuk menggugurkan kandungan saya. Aduh. Jangan itu dilakukan, Nyonya. Jangan lakukan. Dosa yang teramat besar. Jangan, Nyonya. Jangan. Lebih dari 40 tahun saya membantu wanita melahirkan. Tapi untuk yang satu itu, Nyonya, tidak baik menggugurkan kandungan. Tidak baik. Suami Nyonya juga tentu akan marah dan tidak menyetujuinya. Tidak, Nona. Tidak. Jangan paksa saya, Nona. Elah, kok nangis? Jangan Nona paksa saya dengan tangisan dan air mata itu. Benarkah nenek tidak akan membantu saya? Sekalipun nenek melihat saya mati di tempat ini. Jangan paksa saya, Nyonya. Jangan paksa saya. Nenek rupanya memang menghendaki saya mati. Baiklah, jika begitu, saya akan menebas leher saya dengan pedang ini. Tunggu dulu, Nyonya muda. Tunggu dulu. Tahan sebentar. Kita bisa bicarakan masalahmu itu. Tidak ada artinya bicara-bicara. Biarlah aku mati saja daripada menanggung makhluk. Aku bersedia, Nyonya muda. Sarungkanlah pedangmu itu dan duduklah kembali. Terima kasih, Nek. Terima kasih atas budi baikmu. Ini bukanlah budi baik, tetapi keterpaksaan. Aku tidak ingin ada mayat tanpa kepala di rumahku. Aku tidak ingin darah berceceran. Tapi bagaimana dengan suamimu sendiri? Entahlah, Nek. Ayahnya pun aku tidak tahu. Orang yang kuduga sebagai ayah kandungnya tidak mau bertanggung jawab sedikit pun. Karena itu, aku tidak ingin bayi ini lahir membebaniku dan juga membebani dirinya sendiri dengan aib selama hidupnya. Sebenarnya sebuah kesalahan yang besar. Kesalahan yang besar jika menganggap demikian. Akan tetapi karena hal itu sudah menjadi anggapan sebagian besar masyarakat kita, aku tidak dapat berkata lain lagi. Masuklah kau ke kamar itu. Aku akan mencuci tangan dahulu. Baiklah, Nek. Paramita masuk ke dalam kamar yang ditunjukkan oleh nenek tua itu. Kemudian, ia tanpa ragu-ragu lagi membaringkan tubuhnya di pembaringan yang cukup bersih. Beberapa saat Paramita menerawang ke atas atap pondok itu. Dan ketika telinganya mendengar langkah menuju kamarnya, ia segera memejamkan matanya. Tiba-tiba saja Paramita menjadi malu teramat sangat. Dan rasanya dosa telah menggeluti seluruh bagian tubuhnya. Ia terisak sedih. Sampai suatu ketika dadanya berdetak keras, serasa dipalu ketika mendengar suara yang telah dikenalnya. Siapakah yang telah melakukan semua ini, Adik Mita? Kau Wulan. Ya, aku. Apa yang sebenarnya terjadi dengan dirimu? Mengapa sampai begini? Ceritakanlah, Adik Mita. Siapa laki-laki penyebabnya? Jangan hanya menangis saja. Katakan padaku, kakakmu ini. Siapa yang telah merusak dirimu seperti ini? Sudahlah, Kak. Biarlah. Saya bisa melupakan semua ini. Setidak-tidaknya saya berkeinginan untuk melupakannya, Kak. Kenapa bisa sampai demikian? Apakah semua ini ada hubungannya dengan Raden Purbaya? Sudahlah, Kak. Sudahlah.
Siapakah engkau ini, Nona? Mengapa engkau masuk ke dalam kamarku tanpa sepengetahuanku? Adikku ini tidak jadi menggugurkan kandungannya. Tidak, Kak. Bayi ini harus kubuang. Kandungan ini harus kugugurkan. Aku tidak ingin melahirkannya. Aku tidak ingin merawatnya. Apakah engkau menyadari apa yang kau lakukan itu, adik Mita? Apakah kau mengerti pengguguran itu apa sebenarnya? Kau menyadari bahwa sesungguhnya kau adalah pembunuh. Kau membunuh seorang anak manusia. Membunuh seorang anak manusia yang dikehendaki lahir oleh Yang Agung. Aku tidak ingin mendapat aib, Kak. Aku tidak ingin. Apakah engkau tidak berani menyandang aib yang sesungguhnya kau buat sendiri? Apakah engkau seorang pengecut, adik Mita? Ingatlah, janin yang akan kau hancurkan itu, yang akan kau hilangkan nyawanya, adalah janinmu sendiri, darah dan dagingmu sendiri. Perbuatan yang kau lakukan ini adalah jauh lebih buruk dan lebih berbahaya dari membunuh seorang laki-laki dewasa, seorang penjahat. Untuk selamanya, kau akan dibayangi oleh dosa yang tidak akan berkesudahan. Kau akan menyesal, Mita. Kau akan menyesal. Percayalah padaku. Ya, aku juga telah berdosa yang telah menyatakan kesediaanku untuk membantu perbuatan biadab itu. Maafkan aku, Yang Agung. Dan kau juga, Nona. Janganlah hadapkan aku pada pilihan yang dapat merusak keyakinanku. Karena itu memang tidak ada jalan lain buatku. Aku memang lebih baik mati. Paramita yang tidak dapat lagi menahan diri mencabut pedangnya. Anting Wulan yang berada di sampingnya cepat bertindak. Tangannya digerakkan cepat susul menyusul menotok beberapa jalan darah Paramita. Dan sesaat saja Paramita telah terkulai kembali di pembaringan. Maafkan aku, adik Mita. Kau harus kembali. Maafkan aku. Aku malu, Kak. Aku malu. Jika sampai seluruh istana Mataram mengetahui aibku ini, aku malu. Tidak akan ada seorang pun yang akan mengetahuinya, kecuali nenek dukun beranak ini. Bukankah nenek mau berjanji untuk menutup mulut atas semua kejadian hari ini, Nek? Oh, saya mengerti, Nona. Ya, saya mengerti. Dan saya tidak akan menceritakan pada siapapun juga tentang perihal Nona ini. Saya berjanji, Nona. Jika begitu, marilah kita pergi, adik Mita. Bangkitlah, dan jangan membuat keributan lagi di desa ini. Karena hal itu akan menjadi semakin merusak namamu. Akan menjadi pusat perhatian dan pembicaraan orang-orang di desa ini. Untunglah, aku bertemu dengan dua pemuda yang kau hajar di pinggir desa ini. Dari dialah aku mendapat tahu kau berada di sini. Ayo. Baik, Kak. Mita? Adikku Paramita, bukalah pintu. Aku datang menjengukmu. Mita? Apakah Paramita tidak berada di dalam? Itu ada dayang pengasuhnya menuju kemari. Akan kutanyakan padanya. Bibimban, di mana Paramita? Aku mengetuk pintunya, tapi tak ada jawaban darinya. Oh, ampun tuanku. Sesungguhnya lah Tuan Putri Paramita kini tinggal bersama-sama dengan tuanku Anting Wulan. Mengapa begitu? Sejak kapan Paramita pindah ke sana? Ke pondok Anting Wulan? Baru saja tuanku. Setelah mereka kembali dari luar istana, tuanku Anting Wulan mengajaknya untuk tinggal bersama-sama dengannya. Kenapa bisa begitu? Ada apa? Mungkin karena tuanku Putri Paramita sedang sakit, Gusti. Tidak mungkin itu. Tidak mungkin, Bibimban. Jika Paramita sakit,
tabib istana ini yang bertanggung jawab atas dirinya. Dan juga engkau telah kuberi tugas untuk menjaga dan merawatnya. Oh, ampun. Ampun, Gusti Prabu. Tapi semua itu adalah atas kehendak mereka. Dan semata-mata bukan karena kelalaian hamba. Ampunkan hamba, Gusti. Baiklah, kau boleh pergi. Aku yang akan melihat dan menanyakan sendiri mengapa hal ini bisa terjadi. Hamba permisi, tuanku. Iya. Iya. Aku akan menanyakan pada Paramita sendiri. Dan juga pada Anting Wulan jika Paramita tidak mau membuka mulut seperti kemarin. Dengan hati yang penuh tanda tanya, Prabu Sanjaya melangkah cepat menuju pondok kecil tempat tinggal Raden Sakapalwaguna dan Anting Wulan yang terletak di sudut keraton di dalam kompleks Keraton Mataram. Tetapi di muka pondok tersebut, Prabu Sanjaya berjumpa dengan Anting Wulan dan Raden Sakapalwaguna. Di mana adik Paramita berada, Wulan? Dia ada di dalam, Gusti. Apakah tuanku ingin bertemu? Mengapa ia tidak berada di dalam kamarnya? Apa sebenarnya yang terjadi dengan diri anak itu? Baiklah, marilah tuanku. Hamba juga ingin menceritakan hal ini sekaligus kepada suami hamba. Mari, kita duduk di sana. Sebaiknya pembicaraan kita tidak didengar oleh Paramita. Baiklah, ayo cepat. Aku sudah tidak sabaran lagi. Silakan, tuanku. Ayolah, ceritakan, Wulan. Sesungguhnya lah, adik Paramita berputus asa. Karena cintanya, ikatan jodohnya telah ditolak oleh Raden Purbaya. Hah? Purbaya? Jadi adik Paramita adalah calon istri dari adik Purbaya? Benar, tuanku. Tapi itulah yang terjadi. Ia menjadi putus asa karena keputusan itu. Aneh. Ada apa adik Purbaya menolak adik Paramita yang cantik dan juga sudah merupakan calon istrinya? Tentu. Hamba kira ini semua ada hubungannya dengan Cempaka. Hamba kira tuanku Purbaya mencintai Cempaka. Cempaka. Oh, iya, Cempaka. Dia adalah juga orang kedua yang sangat luar biasa setelah adik Purbaya. Iya, agaknya keduanya merupakan pasangan yang sangat tepat dan serasi. Dan ikatan jodohnya pun yang membuat adalah Prabu Aji Konda, ayahnya sendiri. Jika begitu, keterlaluan sekali Gusti Prabu Purbaya. Kau benar, Saka. Bisa kita katakan demikian. Purbaya keterlaluan. Tetapi jika kita coba untuk melihat kenyataan yang ada, bahwa Purbaya tidak mencintai Paramita, apakah kita dapat memaksakannya? Dan apakah Purbaya harus mengorbankan Cempaka dan juga perasaannya? Perasaan mereka yang telah saling mencinta. Tapi bagaimanakah dengan ikatan jodoh yang telah dibuat ayahnya? Bukankah itu namanya suatu pelanggaran pesan dari almarhum ayahnya? Iya, memang melanggar. Tetapi jika hal itu dilaksanakan, akan menjadikannya menderita, tidak berbahagia. Itu jauh lebih buruk lagi. Ya, kasihan sekali Paramita. Anak itu agaknya sangat mencintai Prabu Purbaya. Jika begitu, biarlah dia terus tinggal di sini, Wulan. Satu saat, dia pasti akan dapat melupakan Purbaya. Lalu mengapa anak itu kau kurung di kamarmu? Terus terang tuanku, hamba khawatir dia akan melarikan diri dan melakukan sesuatu hal yang di luar dugaan kita. Jika begitu, aku akan mengadakan satu pengawalan khusus bagi dirinya. Biarkan dia bebas di dalam maupun di luar istana. Tapi setiap gerak-geriknya tidak akan lepas dari pengawalan orang-orangku. Terima kasih tuanku. Hamba kira itu adalah satu jalan yang bijaksana. Ya. Ia tidak merasa terkurung, tetapi kita tetap tidak melepaskan begitu saja. Terima kasih. Iya. Baiklah. Besok aku minta kalian berdua menghadapku di Paseban Agung. Aku akan membicarakan tentang gerakan kita selanjutnya. Rencana penyerangan kita ke ujung tanah ini. Menaklukkan seluruh kerajaan-kerajaan kecil di sana. Dan aku akan membicarakan tentang persiapan itu semua besok siang. Kami berdua akan datang. Baiklah. Jika begitu, sampaikan saja salamku pada adik Paramita. Aku pergi. Aku telah berdosa
mendustai junjunganku sendiri. Aku berdosa, Kanda Saka. Hei, apakah itu Dinda Wulan? Apa yang sebenarnya kau sembunyikan dari beliau dan juga diriku? Kanda, Iya. sebenarnya berat bagiku untuk menceritakan hal ini padamu. Tapi aku harus menceritakan. Lebih pentingnya pengawasan baginya, bagi adik Pramita. Dinda, aku semakin menjadi tidak mengerti, Dinda. Langsung saja kau jangan berputar-putar. Ayo bicaralah. Paramita tadi hendak membunuh diri. Hah? Iya, Kanda. Semua itu dilakukan karena bayi yang berada di dalam kandungannya. Oh, benarkah itu semua, Dinda? Bagaimana itu bisa terjadi? Siapa yang telah membuatnya menderita seperti itu? Apakah Gusti Purbaya? Entahlah, Kanda Saka. Aku tidak mengerti. Anak itu tidak menceritakannya padaku. Dia hanya terisak saja. Tapi aku tidak percaya jika itu semua adalah perbuatan Purbaya. Anak itu adalah seorang yang memiliki pribudi tinggi. Janjinya pun tidak pernah ada yang diingkarinya. Aku tahu betul tentang sifat anak itu, Kanda. Iya. Lalu jika tidak, siapa lagi yang berbuat? Bukankah menurutmu Paramita tergila-gila dan mengharapkan Gusti Prabu Purbaya? Dia tidak mengatakannya, tidak menyebutkan sebuah nama. Karena itu, kita tidak boleh menyatukan tuduhan yang kotor pada siapapun juga. Aku akan mencoba untuk menyelidikinya, Kanda. Untuk sementara, kau tidak perlu tidur dalam kamarku. Aku akan tidur bersama-sama dengan anak itu. Iya, aku mengerti, Dinda. Pada saat yang hampir bersamaan, di gerbang Istana Mataram, muncul seorang pemuda dengan pakaian yang sederhana, meminta izin untuk menghadap Baginda. Sikapnya yang kelihatan agak ugal-ugalan dan memandang sebelah mata pada pengawal gerbang istana. Sudah kukatakan, aku ingin bertemu dengan Prabu Sanjaya junjungan kalian. Mengapa kalian pakai bertanya ini dan itu? Bukankah keperluanku adalah dengan junjungan kalian? Apakah jika keperluanku hendak membicarakan sebuah rahasia negara, kalian ingin tahu dan turut mendengar? Penjaga gerbang istana yang semula memang bertampang garang, menjadi semakin garang melihat sikap pemuda yang datang dengan pakaian yang sederhana, pakaian seorang pemuda desa, ingin menghadap Prabu Mataram. Putri Cadar Biru. Putri Cadar Biru. Nah, sekarang katakan, di mana pemuda Mataram itu? Atau Nyai Tapak Angin, benarkah kau datang hanya untuk pemuda Mataram itu? Kau pintar, bocah. Serahkan juga kitab pusaka yang kau curi dari kaki Bukit Kacida. Kitab pusaka? Sebuah tragedi menegangkan dari rimba persilatan yang dikobarkan oleh seorang dara jelita akibat cinta yang kandas sebelum terbalas. Aku tahu. Kau biasa menyimpan lelaki secara gelap-gelapan dalam lembah ini. Kau harus bertanggung jawab terhadap mulutmu. Awas, kipas! Putri Cadar Biru. Dialah si Ratu Lembah Cacar yang ditakuti oleh setiap kesatria karena ketinggian ilmunya, namun sekaligus dikagumi karena kecantikannya. Ikutilah serial Sandiwara Radio Putri Cadar Biru di radio kesayangan Anda. Nah, para pendengar sekalian, bagaimanakah kisah selanjutnya? Pengalaman apakah yang akan dijumpai oleh Raden Karmapala di Gua Larang, Galuh, dan juga Karang Sedana? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah lanjutan kisah Babat Tanah Leluhur dengan judul Angkara Murka.
Nah, para pendengar sekalian, bagaimanakah kisah selanjutnya? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah lanjutan kisah